Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan IAS yang kami hormati, kami taklimi semuanya tanpa terkecuali, terlebih Sohibul Bait Abnai Kiai Ansori yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rutinitas ataupun halaqah yang biasa diadakan oleh organisasi alumni Sidogiri yang kita cintai. Kemudian sebelum kita mulai, sebelum kita berikan kepada korek, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan Fatihah ya. Kita hadiahkan kepada pengarang-pengarang kitab yang kita pelajari, terlebih Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Baijuri dan Ibnul Qasim Al-Ghazi, dan juga para masyayikh kita, masyayikh Sidogiri, guru-guru kita di kampung-kampung yang telah mendahului kita. Kita kirimi Fatihah dengan harapan semoga barokah, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita hadir di sini selain kita mencari ilmu, juga niat khidmah ya, niat sam'an wa ta'atan kepada masyayikh. Al-Fatihah ala niyatul qabul wa tamamikul mas'ul wa ma'mul salahi syani zahiran batinan fid darain dafi'atal kulli syarrin jalibatal muhbabina al-walidina wa syakhina al-afiyah wa ala niyatan Allah nuru qulubana wa qalibana ma'atum istiqamah wal muti ala dini bisrabil salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bacaan Fatihahnya selanjutnya langsung kami persilahkan kepada korek ya, yang mau membaca materi yang akan kita bahas ya. Siapa korek? Sebelumnya ini aturannya korek membaca lafadz kemudian terjemah gitu ya, langsung gitu ya. Habis itu kita lemparkan kepada kawan-kawan semuanya. Mungkin langsung kami persilahkan, monggo. Masya Allah, punya wakil. Mic-nya, mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengganti. Monggo mriki maju. Maju korek, jangan malu-malu ya. Beda lagi ini ratu kali mana yang ini? Masya Allah. Malam sih. Bukan. Materinya adalah faslun fi ahkamil udhiyah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati bidammil hamzati fil asyari. Wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idil nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ila Allah ta'ala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayati. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Wa yujzi'u fiha minad dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyati.
Wasaniyu minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi thalithati. Wis ya. Iku bagian anu iku agak-agak. Sudah ya segitu ya. Coba hewan Gimana? Apa kurang apa sudah ini? Kurang terlalu sedikit. Wasaniyu minal ibili ma lahu khamsu sinina wa ta'ana fi sadisati. Wasaniyu minal baqari ma lahu sanatani wa ta'ana fi salisati. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalika. Wa tujzi'ul satu an sahsin wahidin. Wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Wa arba'un wa fi ba'di nusakhi wa arba'atun la tujzi'u fid dhahaya. Ahaduhal awra'ul bayyinu ay al-zahiru awruha wa in baqiyatil hadiqatu fil asahi. Kayak gue san. Wasani al-arja'ul bayyinu arjuha walau kana husulul arji laha inda tijaiha litadhiyati biha bisababit tirabiha. Wasalisu al-maridatul bayyinu maraduha wala yadurru yasiru hadhil umuri warabi'u wallahu a'lam. Gimana? Setuju sudah ya? Masih kurang apa? Bon, nggih. Monggo diterjemah langsung. Pasal ini nerangkan tentang kurban. Lafadz udhiyah itu yang masyhur dibaca dhammah hamzanya. Nama bagi hayawan yang disembelih pada waktu hari raya Id dan hari-hari tasyrik, karena bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Udhiyah hukumnya sunat yang muakkad, tapi sunatnya kifayah. Ketika sudah dilakukan, karena sunat kifayah, ketika dilakukan oleh salah satu dari keluarga, maka itu sudah dapat menggugurkan kesunatan dari yang lain di keluarga tersebut. Dan udhiyah tidak bisa wajib kecuali dengan cara nazar. Di udhiyah tidak bisa wajib kecuali dinazari. Dan dalam udhiyah bisa cukup dengan menggunakan kambing ini ya. Iya. Hewan jaza, yaitu hewan yang sudah kambing mestinya ya, yang berumur 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Dan juga ma'zini lali aku isan. Ma'zini anu ya, gibas apa? Kacang ya. Dan sani minal ma'zi artinya wedhus kacang tak bebas iki. Ya, wedhus kacang yang berumur 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Kemudian onta yang sudah berumur 5 tahun dan masuk ke tahun yang nomor 6. Kemudian sapi yang berumur 2 tahun dan masuk pada tahun ketiga. Jadi sudah keluar dari tahun kedua berarti. Dan juga cukup dibuat udhiyah, yakni badanah, unta badanah itu cukup dibuat untuk kurbannya orang 7. Ishtaraku fi tadhiyah. Artinya ya wis gembulan ngono. Apa lali gembulan itu? Jadi orang 7 yang apa? Ya gembulan apa sih bahasa lali? Ya keroyokan. Jadi satu badana bisa dikeroyok orang 7.
Dan juga sapi itu juga mencukupi untuk orang 7, sama dengan badana. Untuk kambing itu hanya 1 orang. Tapi kambing itu lebih utama dibandingkan kurban yang gembulan tadi, unta yang gembulan tadi, atau yang sapi yang gembulan. Itu lebih baik per orang 1 kambing, bukan sapi 7 orang dibuat 7 orang, atau unta badana dibuat 7 orang. Bukan itu yang lebih utama, tapi per orang pakai kambing 1, itu yang lebih utama. Kemudian paling utamanya kurban itu adalah ibil, unta, kemudian sapi, kemudian mbi, dan wallahu alam yang seterusnya bisa dia sendiri mungkin biar tidak lama. Gimana? Kita harus kritis ya, biar halaqah ini hidup ya. Jangan diam kalau ada kata-kata salah ataupun bacaan lafaz ataupun terjemah kurang tepat, monggo langsung dibantah di majelis ini, monggo. Jadi kita pertama kita tanggapi bacaan barusan ini sama terjemahannya. Nanti kalau nggak ada, baru kita boleh membahas perkara-perkara lain, tapi kalau bisa jangan keluar dari materi ya, bab kurban. Silakan, kami persilakan kepada para musawirin. Ada yang nggak terima atas bacaan tadi ya, atau nggak ngerti wedhus itu apa ya, biar dijelaskan ya, monggo. Gimana? Nggak ada, bener kabeh ta iki. Guruku polai, gak iso. Pindah di sana. Saya tidak bahas. Tapi Cak Momon takon Cak. Cak Momon. Ya, monggo. Kak. Cak Momon, yang mau dibahas. Utusan dari Lirboyo. Taslim semua sudah. Yang wis usah kalah kok. Gimana ini? Oke, monggo. Iya, monggo. Nama Abdul Hafid Ya. dari Lebakasari, tuan rumah. Biar musawirin ini hidup, jangan Ya. langsung taslim. Ya, saya tidak akan membacakan ibaratnya, tapi minta pengertian Ya. atau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar Qori, yaitu ada terjemah, yaitu kolektif atau kumpulan, yaitu unta atau unta badanah atau sapi untuk 7 keluarga yang jelas, suami istri, anak dan cucu misalnya. Namun yang saya tanyakan pertama, umpamanya ibu saya misalnya atau ayah saya berkorban 1 sapi untuk 7 keluarga. Namun ada 2 cucu, niatnya dibawa dengan cucunya itu mampu untuk berkorban sendiri, punya kambing sendiri. Apakah sunat muakkalnya itu ikut ke dalam kolektif 7 tersebut? Nah, begini pertanyaan saya, pengertian, minta penjelasan. Jangan ditanya ibarat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk menghidupkan halaqah ya. Sapi itu cukup untuk kurban orang 7 gitu ya, untuk istrinya, anaknya dan sebagainya. Kemudian ada cucu, 2 cucu gitu ya, di rumah itu ada 2 cucu yang mampu kurban sendiri. Nah,
mampu kurban sendiri. Kemudian apakah sudah cukup dengan sapi satu ini gitu dah? Apakah sudah cukup? Enggak. Pahalanya apa? Ikut ke 7 kolektif. Pahalanya ini apa sudah masuk ke 7? Iya. Ayo gimana? Ada yang jawab? Iya, monggo. Siapa? Monggo yang lainnya. Kalau nggak paham pertanyaannya bisa diulangi nanti ya. Sebenarnya saya sendiri kurang pati paham juga pertanyaannya ini ya. Jadi gini, mungkin bisa dikoreksi ya. Sapi satu ini cukup untuk 7 keluarga gitu ya. 7 orang di keluarga itu gitu ya. Lah ada 2 keluarga yakni cucunya yang punya sapi ini itu nggak ikut masuk ke 7 ini, gitu dah. Iya. Oh gitu ya. Oh ya, jadi gini. Jadi ada kepala rumah tangga kurban sapi satu untuk 7 keluarganya, 7 orang anggota keluarganya. Sedangkan anggota keluarga yang dimasukkan ikut kurban ini mampu sebenarnya gitu ya intinya. Mampu sebenarnya, ada 2 anaknya atau 2 cucunya yang sudah mampu untuk kurban sendiri. Apa masih dapat pahalanya kurban gitu? Oh ya, enggak. Berarti sekedar mampu ya? Iya. Sekedar mampu tapi tidak kurban ya Pak ya? Enggak kurban. Loh, berarti kan begini, berarti pertanyaannya rumusannya berarti begini. Ya. Pak, satu sapi ini Ya. diutulah untuk orang 7. Katakan yang 3 ini sudah ikut ke 7 ini. Sementara sisanya yang 4 ini menyembelih sendiri gitu Pak. Ya mungkin yang lainnya ada yang menangkap kok. Wah, di depan. Ya. Pertanyaan lain. Sebentar, ini Ridho enggak ini yang punya pertanyaan? Begini kawan Musawiri, Ya. misalnya saya bapaknya, bapak saya kurban sapi untuk 7 keluarga ya. Tapi saya punya cucu 2 namanya Zaid dan Umar. Ya. Ikut ke niat saya di 7 keluarga itu. Ya. Namun tidak tahu yang diniati Zaid dan Umar itu masuk ke 7 sapi. Dapat 1 hari beli sendiri kambing dikurbankan sama Mas misalnya. Ya. Apa pahalanya itu juga ikut ke sapi 7 itu, sedangkan Zaid dan Umar tadi sudah beli. Zaid dan Umar tidak, kamu telebelei bapak. Iya, iya. Oh, pertanyaannya itu Kurang jelas. ada ya. Ada seseorang yang sudah dikurbani oleh mbahnya gitu aja wis. Pakai sapi 1 ya, cucunya, anaknya. Ternyata ada 2 cucu yang nggak bilang-bilang ke mbahnya beli kambing sendiri gitu ya. Beli kambing sendiri. Apakah masih dapat pahala sapi ini gitu dah? Betul. Apakah gugur pahalanya karena dia kurban sendiri gitu ya? Betul. Iya, monggo yang mau jawab. Masa gugur pahalanya ya? Monggo. Sebentar, gantian. Pahala. Nggih, monggo. Jawab. Cak Sufaat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha. Ya. Terus ada ibarat juga wa tujzi'u asyatu an sakhsin wahid. Kalau seperti ini maka ijza dalam badanah
an sab'atin ishtaraku, maka juga otomatis ishtaraku fis sawab, otomatis. Kalau yang kedua watu jazi'u asyatu an sakhsin wahid, ini ada ibarat begini, fa in zabahaha anhu wa an ahlihi au anhu wa asyraka ghairahu ma'ah fi sawabiha jaza wa ma'azalika yahtassu as-sawabu bihi. Kalau asyatu itu kan ijza'nya hanya untuk satu orang, Ya. maka as-sawab fiha yahtassu li wahid atau yahtassu bi wahid. Kemudian tentang yang lain yang disebutkan itu, maka di situ ada ada kebaikan, yaitu berupa sukutut tolab, hanya sekedar sukutut tolab. Lah kemudian pertanyaannya, kalau ada dul udhiyah bagaimana? Udhiyahnya tadi kan sudah diudhiyahkan ya. Kemudian sekarang dia ke udhiyah sendiri, maka itu masih belum saya temukan. Oh ya. Yang lainnya mungkin? Oke, monggo. Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditanyakan itu adalah satu sapi yang diniatkan untuk 7 orang keluarganya. Apakah ini dianggap cukup dan juga apakah mendapatkan pahala semuanya? Yang pertama dari segi cukupnya, ada ibarat yang mengatakan bahwa ketika ada salah satu dari ahli keluarga itu berkurban sapi, yang mana sapi itu tujzi'u an sab'atin, cukup untuk 7 orang. Dan yang dimaksud dengan cukup untuk 7 orang itu dalam segi sukutut tolab. Jadi karena udhiyah itu adalah sunnat muakkad, maka harus dikerjakan oleh satu keluarga. Misalnya dari satu keluarga itu sudah mengerjakan, maka 7 orang untuk sapi itu sudah digugurkan tuntutan untuk melakukan kurban lagi. Itu yang disebut dengan tujzi'u an sab'atin. Adapun terkait mengenai pahalanya, apakah juga keluarga itu juga mendapatkan pahalanya, ini masih khilaf. Kalau menurut pendapatnya Imam Romli, ini juga mendapatkan pahala juga, sekaligus sukutut tolab plus juga mendapatkan pahala. Ibaratnya apa kok? Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya saya ambil dari kitab Bajuri. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati, fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Qauluhu fa idza ata biha wahidun min ahli baitin bihaisu yakununa fi nafaqatin wahidah. Dalam artian keluarga itu masih orang yang wajib dinafkahi. Kalau selain orang yang wajib dinafkahi maka tidak cukup. Karena yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah mantal zamuhu nafaqatuhu itu. Wa qauluhu kafa'an jami'ihim ay fi sukutit talabi faqat. Wa illa fasawabu khosun bil fa'il. Ini yang mengatakan khilaf. Wa fi kalamir Romli ma yaktadi husulas sawab lil jami' farajihu. Jadi ada pendapat dari Imam Romli yang mengatakan semuanya juga ikut mendapatkan pahala. Cuma di ibarat lain memang menegaskan bahwa itu hanya cukup dari segi sukutut tolab. Dalam artian ketika sudah dilakukan oleh satu keluarga, maka yang lain gugur tuntutan untuk melakukan udhiyah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa in kana lahu ahlu baitin hasolat as-sunnatu li jami'ihim. Sorihu hadhil ibarah annal murad bi ahlil bait man talzamu nafaqatuhum lil mudahi wa anna sawab lahum kal mudahi wa annal mudahi huwa al malzum bin nafaqah wa syaihuna wa fikun alal awal li annahu law kana al murad bi ahlil bait man ijtama'u fil mu'nah urfan aw fi sukna laqala wa in kanu ahli baitin wa innama yaskutu anil bakin at-talab kama huwa sya'nu fardil kifayah aw sunnatil kifayah. Jadi ada khilaf sepertinya di situ yang mengatakan bahwa sawabnya juga mendapatkan dari 7 orang itu adalah pendapatnya Imam Romli. Terima kasih. Itu sukutut talab saja. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Sudah cukup ya? Jadi ada perkhilafan
ada yang mengatakan yang apa? Yang dapat pahala cuman satu yang punya sapi itu ya. Ada yang mengatakan yang diniati semuanya keluarga itu dapat pahala semuanya. Intinya seperti itu ya, paham ya? Bisa difahami ibarat tadi ya. Kalau sudah mungkin ada pertanyaan lain. Karena kalau bisa pertanyaan udhiyah ini yang waqi'iyah ya, waqi'iyah di kalangan kita. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami bertanya tentang masalah Belum. Yang barusan saya masih tidak paham. Oh iya, monggo. Ibarat yang dibaca oleh tadi yang di sunnah muakkadah. Nggih. Itu yang sukutut tolab fakot itu nyikapi dari yang kurban 1 apa 7. Ini kan pertanyaannya tadi sapi yang diniati 7 orang Pak ya? Iya. Iya. Apa seperti itu sukutut tolab? Apa sukutut tolab? Apa ndak langsung semua dapat pahala? Perlu dijelaskan lagi. Apa tetap hilaf? Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibarat yang saya bacakan barusan itu terkait mengenai satu keluarga, satu orang yang udhiyah untuk 7 keluarganya, kan begitu, ahli baitinya. Maka ibarat yang dibacuri itu mengatakan yang 7 itu gugur tuntutannya, nggih. Hanya gugur tuntutannya, kecuali pendapatnya Imam Romli yang mengatakan husulus sawab. Adapun ketika kasusnya ini, iya, ini selanjutnya ini. Adapun ketika kasusnya diniatkan untuk 7 orang, ini ada kasus satu kambing itu kan tidak cukup untuk 7 orang, hanya cukup untuk 1 orang. Tapi ketika ada orang yang mau ikut serta di dalam mendapatkan pahalanya, maka itu dianggap cukup ketika diniatkan untuk pahala saja. Ya. Gitu. Ketika Itu ini kasus kan tadi bukan pahala. Yang Apa? 7. Yang 7 kan memang diniati untuk kurban. Kalau diniati untuk pahala jelas saya kira. Iya, tapi makanya ketika tidak diniati untuk pahala, makanya ini masih ibarat khilaf. ini yang saya tanyakan ketika sampean mengeluarkan ibarat ini cocok apa tidak dengan pertanyaan gitu loh maksud Ya saya. bisa dianukan nanti, komparasikan dengan ibarat yang selanjutnya. Gini sebentar, gini ya. Ini loh maksudnya. Jadi pertanyaannya itu masalah udhiyah ya. Jadi ada orang beli sapi diniatkan untuk 7 keluarga gitu. Bukan pahala, bukan. Memang iya untuk 7 orang untuk kurban ya. Untuk kurbannya 7 orang gitu ya. Kemudian ada ibarat memang itu indikasi khilaf. Ada yang mengatakan orang-orang yang ikut dalam kurban sapi 1 ini dalam urusan tuntutan sunatnya. Adapun pahala itu apa itu namanya tidak, kecuali menurut Imam Rafi'i katanya. Ini begini. Ya. Sebentar. Kalau saya pahami, ini kalau saya pahami dari ibarat yang di sana itu kan berkenaan dengan suku tutolab, itu kan berangkatnya dari alal kifayah. Ya. Maka faiza atawahid min ahli baitin, ahli baitnya sudah dijelaskan siapa, man talzamuhu nafaqatuhum, kan begitu. Maka di situ ada khilaf, ada yang mengatakan ya itu saya bahas kifayahnya mungkin di situ begitu. Jadi kifayahnya ada khilaf. Tapi kalau yang pertanyaan tadi itu, maka kalau saya tetap seperti yang saya baca tadi itu, ibaratnya menggunakan yang di bawah cukup di Fathul Mu'innya. Kalau sudah ijza, ini ada 2 ibarat ya. Coba saya baca pelan-pelan ya. Saya baca di Fathul Qoribnya saja. Wa tujzi'u al-badanah wa kadzalika juga al-baqarah. Ya. Itu an sab'atin ishtaraku. Kalau sudah ada kata-kata ishtaroku, berarti sudah ada ketetapan dari mudhohinya. Ya. Kalau sudah begitu, maka langkah pertama yang jelas adalah sungkutut tolabnya. Langkah kedua juga jelas ishtaroku fissawab. Wes itu. Kemudian yang nomor 2 ada bahasa watu jazi'u asyatu an sakhsin wahid. Ini adalah fakotok.
Ini fa'in zabahaha di tausyihnya ya, di apa ini? Di kutul habibnya Ya. itu ada ibarat fa'in zabahaha. Hanya ini kalau saya fahami tetap kembali kepada yang terdekat yaitu asyad. Ya. Fa'in zabahaha anhu ay anil mudhohi, kan begitu kan? Juga diulang lagi annya karena ada domir, ajarnya jar domir, kan begitu. Maka wa an ahlihi tentu mudhohi juga. Kemudian wa asyraka ghairahu ma'ahu fi sawabiha jaza, itu boleh seperti itu. Tapi wa ma'azalika kendati pun demikian tetap yahtassu as-sawabu bil mudhohi. Kenapa? Karena bahasanya kalau asyad itu ijza'nya hanya untuk satu orang, tapi ahlu baitnya itu sudah suqutut tolab. Kenapa? Karena bahasanya sunnah muakkadahnya itu bukan alal ain tapi alal kifayati. Ya itu kan begitu. Jadi Ya. ibaratnya kalau saya tetap memahami yang ini saja yang dipakai begitu. Kalau yang di sana itu kan membahas tentang sunnah muakkadah alal kifayah, maka jelas konsekuensinya apa? Fa'iza atabiha wahidun min ahli bait kafa'an jami'ihim. Istilah kafa'an jami'ihim ini tidak membahas tentang sawabnya, tapi membahas pertama adalah tentang sukutut tolab. Kemudian kalau tentang sawabnya maka pembahasan nomor 2. Pembahasan apa? Kalau asyad itu hanya satu, ikhtisosnya hanya biwahid. Kalau baqarah juga badanah dan sejenisnya di sini, maka itu ijza'nya untuk 7 orang, maka otomatis ishtaraku fit thawab. Pahaman saya seperti itu. Iya, monggo. Utara Pak, utara Sebentar. Pak. Utara, Iya. utara. Utara. Oh, ini kok. Baru, yang baru. Baru ya, monggo. Ayo. Ya, terima kasih. Pertanyaannya coba di apa, nasus soalnya itu seperti apa sebenarnya? Itu kan tadi nyinggung masalah cucu. Masalah cucu apakah juga mendapatkan pahala dari kakek yang apa, udhiyah untuknya, kan begitu. Iya, gimana Kemudian jawabannya? dari ibarat-ibarat yang dibaca itu tadi menyebutkan udhiyah untuk ahlil bait. Ahlil bait itu mantal zamuhu nafaqatuhum dalam bab udhiyah. Kemudian dalam yang kita tanyakan ini, cucu ini apakah mantal zamuhum nafaqatuhum kalau misalkan masih ada ayahnya? Bukankah yang wajib untuk menafkah itu ayah kalau ada ayahnya? Kemudian kalau begitu, apakah kakek tadi yang mengudhiyah ini pahalanya juga mencakup kepada cucu? Kan begitu. Apakah cucu itu termasuk ahlul bait? Kan begitu nanti renanya. Coba kita apa tuh? Kita realkan dulu pertanyaan. Iya. Itu kan. Silakan. Nggih. Gimana Sailnya gimana? Ngapunten Bapak moderator nggih. Nggih. Ini yang juga kami perlu mengkritisi dari pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kami itu mungkin begini. Ini kan membahas keluarga Bapak nih. Kalau misalkan ada seseorang memiliki keluarga 7 semacam itu. Ini yang perlu dikritisi pertama, kira-kira dari keluarga 7 itu apakah sudah masuk mantal zamun nafaqatuh? Khawatir nanti dari 7 ini sudah punya suami atau semacamnya. Ini kan masih belum jelas nih. Dalam tanda kutip ini masih belum jelas. Kemudian yang nomor 2, kami sangat setuju juga dengan tadi yang apa namanya yang penanya juga mengenai cucu. Dalam tanda kutip cucu ketika yang jelas cucu itu pasti punya ayah juga pasti punya embah. Ini dalam kasus soalnya yang melakukan udhiyah ini embahnya apa ayahnya? Yang jelas otomatis embah. Embah. Kalau embah kira-kira apakah memang masuk mantal zamun nafaqatuhum juga semacam itu, persis seperti yang ditanyakan di semula semacam itu. Itu perlu diluruskan dulu Pak. Tanyakan dulu sama si Sail. Gimana Sail?
Gimana? Yang saya maksud ini begini. Ini benar. Pertanyaannya. Ya, monggo diulangi pertanyaan. Pertanyaan saya perjelas lagi ya. Iya, iya. 7 orang itu kan satu sapi atau satu unta. Niatnya yang udhiyah itu untuk 7 keluarga. 7 orang. Ya 7 orang. Ya, 7 orang. Kan masa mau mengorbankan orang lain kan? Yang jelas kan tidak niatnya. Umpamanya saya, istri saya, anak saya. Iya, terus. Begini kan. Di antara 7 itu kawan musawirin ada cucu 2. Ya. Saya niati, saya yang udhiyah. Ya. Ada cucu saya 2. Saya tidak bilang-bilang tapi di niat saya cucu saya itu ikut ke kolektif 7 satu sapi itu. Ternyata cucu saya yang 2 Zaid atau Umar beli sendiri kambing satu-satu Zaid dan Umar itu dan dibeleh. Pertanyaannya tadi di sini ada ibarat yang sangat jelas, cuman suku tulab. Apa? Gugurnya tidak menyembelih gitu. Tapi menyembelih. Yang saya tanyakan itu apa cucu saya Zaid dan Umar tadi yang menyembelih sendiri satu kambing itu masih mendapat pahala dari 71 tadi dari saya mbahnya. Terima kasih. Kurang jelas? Saya minta penjelasan itu saja. Gini, ada yang nanggapi? Sebentar gini ya. Sebentar ya. Jadi suku tutolab ya, ada orang kurban. Ini suku tutolab ini kepada man talzamu nafaqatuhum gitu ya. Seandainya saya kurban, ini suku tutolab untuk anak saya apa enggak kira-kira? Harus disepakati dulu. Saya kurban, saya punya anak, punya istri, kemudian saya kurban. Apakah anak saya masih disunahkan kurban? Saya ngetan Pak, ini mau jelaskan tentang ibarat yang saya baca barusan. Tentang ibarat berangkat dari wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Saya sepakat dengan penjelasan dari Ustadz yang di selatan itu, bahwa ini kasusnya adalah yang suku tutolab itu adalah mantal zamuhu nafaqatuhu. Ini kasus karena berangkat dari sunat muakkad. Karena sunat muakkad itu apabila satu orang yang melakukan maka yang lain cukup. Adapun mengenai pahalanya apakah yang keluarga itu dapat atau tidak, khilaf. Ini kalau khilaf fi kalami mimro yaktadi khusulas sawab lil jami' farajihu. Begitu juga ada ibarat di Hasyiatani yang mengatakan bahwa Imam Romli juga mengatakan ini mendapatkan pahala. Ini untuk kasus yang sunat muakkad. Adapun ibarat selanjutnya terkait watu jzi'u al-baqarah an sab'atin itu tidak hanya mantal zamuhu nafaqatuhu. Tidak. Kalau an sab'atin tidak hanya mantal zamuhu nafaqatuhu. Saya punya sapi misalnya. Saya niatkan sapi ini untuk kurban teman saya dan teman-teman saya yang lain yang 7, maka cukup. Apakah mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala. Apakah suku tutolab asalkan untuk keluarganya? Bukan untuk keluarganya. Kalau ini Pak ya, kalau berangkat dari al-udhiyatu sunnatun muakkad, berarti juga menggugurkan tuntutan kepada ahlul bait. Kalau berangkat dari sunnatun muakkad. Kalau berangkat daripada watu jzi'u al-baqarah an sab'atin, tidak hanya satu keluarga, tidak hanya mantal zamuhu nafaqatu, asalkan siapa yang diniati. Saya misalnya kurban satu sapi, saya niatkan untuk teman saya yang 7, maka ini cukup untuk yang 7 itu dalam segi suku tutolab dan husulus sawab. Adapun ketika satu kambing tidak cukup untuk lebih dari satu orang, akan tapi ketika diniati pahalanya maka cukup. Saya baca baratnya nggih, biar tambah jelas. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Qauluhu fa idza ata biha wahidun min ahli baitin ay bihaisu yakununa fi nafaqatin wahidah. Wa qauluhu kafa'an jami'ihim ay fi sukutit talab faqat.
wa illa fasawabuha khosun bil fa'il. Siapa yang nyembelih dia yang mendapat pahala. Wa fi kalami Romli, ini yang mengatakan hilaf, ma yaktadi husulas sawab lil jami' farajihu. Ini yang Imam Romli. Ya. Ketika kita rujuk di kitab Hasyatani, maka benar wa annas sawab lahum kal mudahi ibaratnya. Memang. Oke. Ya, terima kasih ya, ya. Belum. Ya, terus. Ini belum, biar tambah jelas lagi. Terus. Ibarat watu jzi'u al-baqaratu an sab'atin, itu tidak hanya sab'ah yang masuk dalam mantal zamuhu nafaqatu. Sekalipun orang lain tidak masalah. Iya, paham. Untuk yang al-baqarah. Ya. Adapun yang sad itu hanya cukup untuk satu orang dalam segi sukutu tolab dan husulu sawab. Adapun ketika satu kambing itu diniatkan untuk orang lain pahalanya, maka cukup untuk satu kambing. Oke, ini saya baca ibaratnya. Qauluhu wa tujzi asad an sahsin wahidin la an aksara minhu falau istaraka ma'a ghairihi fiha lam takfi. Naam, lam takfi dalam segi sukutu talab. Naam, lau doha anhu wa asraka ghairahu ma'ahu fi sawabiha lam yadurra. Jadi ketika diniatkan masalah pahalanya maka juga mendapatkan. Ya, paham, ya. Kalau dalam masalah pahala, tapi fi sukuti talab tidak. Demikian. Ya, terima kasih. Ada yang mengisi sekali, monggo. Iya, monggo. Ini memang udhiyah itu memang fardu kifayah ya, nggak ada perbedaan baik kambing ataupun sapi. Cuman nanti diperinci-perinci ya, monggo. Ayo monggo. Gini Pak. Ya. Oh enggak usah. Bismillah. Langsung ya, langsung. Apa yang dijawab yang disampaikan oleh Bapak di utara itu semuanya saya kira rata-rata di sini paham, Pak. Cuma ya yang dijelaskan itu masih belum mengarah sekali kepada apa yang dikehendaki oleh sa'il. Kalau ya jika ada satu orang yang menghendaki yang menyembelih sapi dan unta misalkan cukup 7 orang, ya semuanya paham itu. Iya. Ya cuma yang ditanyakan kan ketika dari salah satu mantal zamuhu nafaqatuhum, ya ini ya kan sudah diniati, ternyata dari Zaid dan Umar salah satu dari anaknya ini itu nyembelih sendiri gitu loh. Yang Zaid dan Umar ini apa juga gugur apa gimana kan gitu. Kalau sekedar penjelasan itu ya di sini ada, Pak, jelas sekali itu gitu loh. Gimana keguguran ya, gugur apa tidak ya, gugur apa tidak pahala yang di korban sendiri tadi itu oleh Zaid dan Umar yang merupakan mantal zamuhu nafaqatuhum itu kan seperti itu yang ditanyakan. Jadi sudahlah, lebih mengarah kepada pertanyaan saja ya, daripada lebih banyak penjelasan. Oke, penjelasan bagus ketika dari si Sa'il ini memang sudah puas dengan jawaban. Iya. Bolehlah dengan tambahan keterangan seperti itu. Itu di belakang mau. Pak. Si, belakang dulu ya. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebenarnya penjelasan dari tadi itu saya rasa sudah cukup itu. Sama ibaratnya. Begini loh. Jadi ini nasus soalnya yang ditanyakan itu kan masalah cucu kemudian. Tinggal cucu ini diposisikan apakah ahlul bait atau bukan. Sementara dari Sa'il itu tanyanya apakah mendapatkan pahala juga cucu itu. Kan begitu. Ada kakek kurban, kemudian di antara 7 itu adalah 2 cucu. Di antara yang 7 itu adalah 2 cucu misalkan. Apakah 2 cucu ini juga mendapatkan pahala? Maka bisa dijawab dengan ibarat tadi, kalau masalah pahala itu bisa. Kalau masalah pahala itu
itu bisa. Jadi laudhaha anhu wa asyraka ghairahu ma'ahu fi sawabiha lam yadurrah. Bahkan ini statusnya orang lain loh. Orang lain, tidak lebih kepada ahlul bait atau bukan, enggak. Kalau dia kurban kemudian diniati pahalanya juga untuk orang lain, maka tidak masalah, lam yadurrah. Dan bahkan orang itu juga mendapatkan pahala dalam masalah ini. Misalkan dalam pertanyaan ini ditanyakan adalah cucu, maka bisa mendapatkan pahala. Kemudian masalah apakah cucu itu gugur kesunatan untuk udhiyah atau tidak, maka ini diperinci lagi. Kalau cucu ini termasuk mantal zamuhu nafaqatum dalam bahasa udhiyah itu ahlul bait, maka bisa gugur sekalipun tanpa izin. Misalkan cucu ini termasuk mantal zamuhu nafaqatum dari kakek, ayahnya ada misalkan. Yang nafaqai itu adalah kakeknya misalkan. Kemudian dia udhiyah. Diniati juga cucunya tanpa izin. Maka ini boleh dan bisa gugur. Jadi di sini ibaratnya begini, wala yajuzu ayyudhiya an ghairihi bi ghairi idnihi. Kalau ayyudhiya an ghairihi bi ghairi idnihi itu tidak boleh. Illa idza dhaha an ahli baitihi, kecuali yang diudhiyah itu adalah ahlul bait tadi itu. Mantal zamun nafaqatuhum ya. Maka boleh. Jadi ujzi berarti cukup kan begitu. Kalau memang cucu ini termasuk ya, an ahli baitihi ya, kan begitu. Kalau bukan an ahli baitihi maka butuh izin gitu. Harus izin ya. Izin. Ya, terima kasih. Tadi yang ditanyakan itu yang tidak memuaskan kan ketika yang sudah dikurbani itu mengkurban lagi gitu kan ya. Nah ini kalau dalam kitab Hasyiah itu digambarkan sukutu tolapnya seperti kasolatil janazah. Coba saya tanya ke jenengan moderator. Iya. Sampean sholat jenazah, apakah orang lain itu dapat pahala yang tidak sholat? Tidak. Apakah mereka sukutu tolap? Iya kan? Iya. Di kitab Hasyiah itu gambarannya seperti sholat jenazah. Saya tanyakan lagi ke jenengan. Jenengan sholat jenazah. Jangan tanya saya. Loh iya, karena ya nggak apa-apa. Sholat jenazah. Saya tidak sholat. Sholat jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Apakah saya dapat fardu ya, bukan sunat ya? Gambarannya sholat jenazah dalam gini loh. Ini loh, sama-sama kifayahnya. Iya. Cuma tuntutannya fardu dengan sunnah. Iya. Dengarkan dulu. Iya, terus. Nah, saya tanya ke jenengan sekarang, sampean sholat jenazah. Saya tidak sholat. Jenengan dapat pahala, saya dapat pahala apa tidak? Enggak. Tidak. Apakah saya juga masih dituntut untuk sholat? Tidak kan ya? Enggak dosa, tapi seandainya sholat enggak apa-apa. Iya, maka tidak apa-apa. Sekarang ya, kalau saya sholat, kalau saya sholat, seandainya saya tidak sholat tidak dosa, tapi seandainya saya sholat maka saya dapat pahala. Sama dengan pertanyaan itu. Seandainya saya tidak kurban, sudah dikurbani oleh mbah saya sukutu tolap. Paham nggih? Lah untuk saya dapat pahala tidaknya itu hilaf. Kurban sendiri. Itu hilaf. Iya. Lah kalau saya ikut kurban, maka saya dapat pahala, ada apa-apa. Ya, maka. Jadi sebentar, jenengan mau cari ibarat yang seperti apa? Itu loh tanya itu loh. Yang di belakang itu sudah puas itu menurut saya. Ya sudah, ini banyak yang nggak terima. Yang nggak terima siapa? Karena musuh dari tadi ini jangan ke saya. Ya monggo Ustaz dibaca. Ya ibaratnya jenengan. Ibaratnya jenengan dibaca. Sebentar. Ya mungkin ini terakhir karena memang sudah clear sepertinya. Ya. Jadi saya memperjelas dari saudara kami di belakang. Jadi sukutu tolap itu la yastalzamus sawab. Jadi bukan berarti kalau gugur itu sudah ada bukan berarti dapat pahala kan seperti itu. Jadi ya yang mengerjakan yang dapat pahala fa'il. Ya. Al ajruh bi qadri ta'ab kan seperti itu. Ya gimana Fa'il, sudah puas ya? Ya sudah, enggak ada yang enggak ya? Masalah dapat tidak dapat pahala. Jadi monggo. kalau Sa'il sudah taslim, saya kira sudah tidak perlu kasolatil jenazah itu kayaknya menarik ya. Biar gak sahur manuk gimana di belakang? Yang kasolatil jenazah itu kayaknya menarik. Ibaratnya monggo dibaca. Indah kita tidak bahas fardu kifayahnya. Ini diteruskan kan enggak ini? Ini saya sudah terima, ini sudah taslim. Ini menarik soalnya. Intinya jawaban dari kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma'a kaunil udhiyah sunnatu kifayah ma'a kauniha tusannu likulli minhum sukutut tolab. Saya bawa jauh-jauh ini bawa ibarat Bapak. Iya. Makanya saya tuh kalau tidak dipahami, tidak didengar, marah saya ini. Iya. Ya silakan saya dengarkan ayo. Wa makna kaunil udhiyah sunnah sukutut tolab bi fi'lil ghairi la husuluth thawab liman lam yaf'al ka salatil janazah. Iya. Seperti itu. Memang gambarannya dalam kitab Hasyiah itu digambarkan dengan sholat jenazah. Loh, coba saya tanya sekarang, sampean tidak nerima dari apanya ketika musannif menyamakan dengan sholat jenazah dengan yang saya jelaskan dengan yang lain wis? Ya gimana? Ada yang nggak terima nggak? Saya terima kalau saya. Jadi kalau nun sewu. Iya, monggo. Mungkin kalau Sa'il sudah taslim mungkin. Ya sudah. Sudah ya? Saya penanya. Iya. Ya yang berhak untuk menanya apa yang mau fasih. Iya, monggo. Semua ibarat saya yang bertanya itu ya masuk akal semua, tapi saya minta penjelasannya pada mufassil. Sudah paham semua saya. Iya, jadi yang kurang paham diibaratkan sama sholat jenazahnya itu. Karena kifayah adhiyah sama kifayah jenazah kan itu kurang pas menurut saya itu. Tapi sudah saya memahami yang jelas seperti itu. Saya serahkan pada mufassil biar melangkah pada perdebatan. Iya, jadi pertanyaannya tadi itu yang 2 cucu yang kurban sendiri itu dapat pahala gitu ya. Dapat bahkan kurban sendiri dapat ya. Masalah yang masuk ke 7 orang ini ada perkhilafan itu ya. Gitu ya. Ya sudah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain yang waqi'iyah kalau bisa ini. Ini yang waqi'iyah nggih monggo. Oke, pertanyaan kami simpel tentang kurban yang ada sekarang itu kan ada pesan langsung, tek tidak tahu ya apa sudah dikurban, pokoknya pesan dapat daging itu bagaimana seperti itu. Ya. Bagaimana? Sudah mendengar ya? Kurban yang seperti terjadi sekarang itu hanya pesan, kita nggak tahu nyembelihnya ataupun pembagiannya itu gimana itu. Monggo yang mau jawab. Pesan kadang ke rumah makan itu pesannya itu. Monggo. Pertanyaannya itu bagaimana yang terjadi sekarang orang kurban itu hanya pesan gitu loh. Orang kurban hanya pesan gitu ya. Kita nyembelihnya nggak tahu pembagiannya. Yang ditanyakan boleh apa enggak gitu dah. Iya, monggo. Boleh apa enggak? Monggo. Ada yang jawab? Monggo ayo langsung. Monggo. Kurban hanya pesan. Nggih, monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum melangkah kepada jawaban, alangkah baiknya diperjelas dulu pertanyaannya seperti yang disampaikan oleh Pak Gufron barusan. Sebab ini kaitannya dengan masalah wakalah ya kan. Penyembelihannya itu statusnya wakalah apa gimana, kemudian ketika pembeliannya itu seperti apa juga. Ini berarti banyak bab yang akan kita bahas dalam pertanyaan ini. Oleh karenanya perlu diperjelas titik permasalahan yang akan kita bahas dalam sisi apanya seperti itu. Terima kasih. Ini langsung jawab. Mungkin diglobalkan aja. Nanti kalau perlu ditafsir silakan ditafsir. Kalau memang ingin ada wakalah atau apa ya silakan. Saya cuma bertanya yang ada di kenyataan cuma menerima jasa kurban gitu saja, datang beli sudah jadi seperti itu. Nanti masalah ada taukil atau tidak silahkan ditafsir. Ya monggo belakang. Ya langsung jawab niki kotoran ibaratnya nggih. Iya. Untuk kasus kurban pesanan, kita harus tahu kronologinya terlebih dahulu. Ketika prakteknya seperti masalah taukil. Jadi misalnya nggih, ada tempat atau warung yang di situ menyediakan untuk pepesanan
daging kurban ya, hewan kurban plus masak-masaknya. Ya. Jadi ini hukumnya saya mentaukilkan untuk membelikan sapi plus menyembelihkannya, maka hukum yang semacam ini diperbolehkan. Sekalipun saya orangnya jauh misalnya tidak di tempat itu. Baratnya ada di kitab I'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila rahimahullahu ta'ala jarot adatu ahli baladi Jawa. Ala tauqili man yastari lahum an-na'am fi Makkah lil aqiqah awil udhiyah wa yadhbahuhu fi Makkah wal hal annaman ya'uqu aw yudahi anhu fi baladi Jawa fahal yasihu dalik amla aftauna. Al jawab na'am yasihu dalika wa yajuzu at-tawqil fi syira'il udhiyah wal aqiqah wa fi dhabhiha walau bi baladi ghairi baladil mudahhi wal aqi kama atlaquhu faqad sarraha a'immatuna bi jawazi tawqiliman tahillu dhabihatuhu fi dhabhil udhiyah wa sarrahu bi jawazi tawqil awil wasiyat fi syira'in na'am wa dhabhiha wa annahu yustahabbu hudurul mudhahi udhiyatahu. Dalam kitab I'anah sudah dijelaskan ketika model prakteknya saya wakilkan sampean untuk belikan hewan plus nyembelihkannya, maka hukumnya sah dalam kitab I'anahnya. Terima kasih, hukumnya sah itu. Ibaratnya jelas, jadi boleh mewakilkan membeli juga plus mewakilkan menyembelih dan juga membagikannya ya. Gimana? Jawaban yang lain. Soalnya kan praktek di lapangan kan macem-macem. Ya. Ada kalau seperti itu ya jelas taslim semua. Ada yang cuma ngasih ngasih uang kemudian langsung nunjuk ini yang akikah 1 juta langsung daging seperti itu. Kan macam-macam praktek di luar. Yang kami pinta itu yang sesuai ada yang di luar. Kalau yang seperti tadi ya jelas ya sudah taslim kami. Cuma prakteknya kan banyak macam-macam pemesanan udhiyah di luar. Mungkin jawaban yang lain dulu. Ya, jawaban yang lain ya. Ini si Sail kurang nerima atas ibarat yang ada. Cukup ya. Cukup. Berarti gini, berarti seandainya tidak melewati akad wakalah berarti nggak sah gitu aja ya. Bolehnya itu dengan wakalah, wakil membeli, wakil menyembelih dan wakil membagikan. Cukup ya? Ya mungkin yang lainnya. Ada pertanyaan tadi ibaratnya itu jaspleng itu ada di I'anah itu. Pertanyaan yang lain monggo. Ayo monggo pertanyaan baru. Pak Jainul kayaknya mau tanya. Nggih, monggo. Iya, pertanyaan baru monggo. Pertanyaan baru. Yang tadi sudah. Sudah semuanya. Pertanyaan baru. Karena ibaratnya sudah jelas itu ibaratnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaannya ketika orang ahlul kitab diperbolehkan untuk memotong, kemudian ketika dia murtad maka zabihatuhu haram. Iya. Kemudian apakah sama antara murtad dengan majusi dengan ahlul kitab dan majusi? Jadi ada 3 kerangkaian, ada 3 rangka tersebut. Penjelasan daripada ahlul kitab itu apa memang disamakan dengan non muslim yang sekarang ini apa tidak? Terima kasih. Terima kasih. Intinya saya mencerna ya, ahlul kitab yang dimaksud di
di dalam materi yang kita pelajari sehingga sah penyembelihannya itu apa disamakan, bisa disamakan dengan orang kafir zaman sekarang gitu ya. Walhasil Kristen, Yahudi atau apapun apa bisa dikatakan ahlul kitab? Monggo jawabannya. Non muslim ya. Monggo. Monggo yang mau jawab. Ahlul kitab, intinya ahlul kitab ini. Nuwun sewu mufassir. Nggih. Untuk pertanyaan yang terbaru, nggih, ini kita fokuskan dulu, tidak usah membahas kesembelihannya. Iya. Karena pembahasannya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab. Apakah? Jadi pertanyaannya mungkin kalau sudah difokuskan adalah begini. Apa kita sepakat ahlul kitab yang ada di dalam kitab itu juga berlaku untuk non muslim yang sekarang? Itu aja. Iya. Karena kalau membahas ke penyembelihan jauh nanti. Jadi fokus ke situ dulu. Iya makanya ya. Matur nuwun. Monggo. Yang jawab monggo. Nggih. Jawab. Oh, pertanyaan. Jawaban masalah ahlul kitab yang apa dibahas di materi kitab yang kita pelajari ini sehingga sah penyembelihannya ahlul kitab itu apakah juga berlaku untuk non muslim yang ada sekarang ini gitu loh, sehingga penyembelihannya juga sah gitu. Monggo. Jawaban bukan pertanyaan, jawaban monggo. Ahli kitab di dalam fikih itu baik yang ada di dalam permasalahan udhiyah atau yang ada di dalam permasalahan munakahah, ya, itu sama. Yakni yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang yang apa namanya itu memeluk agamanya Nabi Isa terus sampai apa namanya belum ada tahrif dalam kitab aslinya itu. Jadi menurut mengikuti agamanya Nabi Isa yang murni itu. Murni ya. Kalau tidak murni sudah tahrif, itu bukan ahli kitab yang dimaksud di dalam kitab fikih. Sehingga tidak halal untuk dinikah, dzabihahnya pun juga haram jadinya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ditambah ibaratnya tambah sip nanti kalau dibacakan ibaratnya. Ibaratnya menyusul. Menyusul ya. Begini, yang lainnya, menambahi ibarat dari yang diungkapkan tadi. Ya, silakan. Perlu kita pahami ini berangkat dari sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Kalau kita ambil secara zahir ibarat ini, pasti kita punya anggapan orang Yahudi maupun orang Nasrani ataupun ahli kitab yang lain, kalau dia itu beramal baik maka sudah pasti masuk surga. Kalau secara zahir semacam itu. Tapi dalam tafsir As-Sawi tidak semacam itu. Ahli kitab yang ada di zaman sekarang itu tidak bisa diartikan dengan ahli kitab yang ada di tempo dulu, yakni sebelum terutusnya Nabi Musa. Ini saya baca ibaratnya saja ya. Ya, silakan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir ila anqal ya. Ay qabla bi'sati Muhammad. Qabla bi'sati Muhammad kabahirar rahib wa Bidar al-Ghifari wa Waraqah bin Naufal wa Salman al-Farisi wa Qais bin Sa'idah wa ghairihim mimman amana bi Isa wa lam yughayyir wa lam yubaddil hatta adraka Muhammadan wa amana bihi. Wa amma man amana bi Isa wa lam yughayyir wa lam yubaddil bihi fadzalika mukhalladun finnar. Liqaulihi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Dipaham dari ini berarti orang Yahudi atau orang Nasrani tempo sekarang tidak bisa kita artikan ahli kitab yang ada di kitab yang ada di Al-Qur'an semacam itu. Ya, terima kasih. Jawabannya nambah sedikit. Tambahan. Ini ada dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Yakni wadabaihu ahlil kitab hillul lakum wa hum al-yahud wan nasara wa man dakhala fi dinihim min sairil umam qabla mabhasin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man dakhala fi dinihim ba'da mab'asin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum muntasirul arab min bani taglab fala tahillu dzabihatuhu. Rawaan Ali bin Abi Thalib qala la ta'kul min dabaihi nasarul arab bani taglab
fa innahum lam yatamassaku bi syai'in minan nasraniyah illa bisurbil khamri. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa madhhabus Syafi'i anna man dakhala fi dini ahlil kitab ba'da nuzulil Quran fa innahu la tahillu dzabihatuhu. Dalam artian ahlil kitab yang dimaksudkan itu yang halal sembelihannya adalah sebelum orang yang masuk ke agama Nasoro dan Yahudi sebelum terutusnya Nabi Muhammad. Sudah ya, terima kasih. Jadi ahlul kitab tidak sama orang kafir sekarang dengan ahlul kitab yang sah penyembelihannya. Jadi orang kafir sekarang penyembelihannya tidak sah karena mereka agama Yahudi Nasoro setelahnya terutusnya Nabi. Monggo pertanyaan yang lain. Oke, monggo. Ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berangkat dari ibarat wa tujzi'u syatu an syakhsin wahidin ya wa hiya afdalu min musyarakatihi. Di dalamnya dijelaskan kenapa lebih utama min musyarakatihi karena lima fidzalika minal infirad bi irqatid dam. Nah, pertanyaan saya begini, ketika musyarakah itu berupa sapi, anggaplah sekarang 70 juta seperti punyanya Pak Presiden, sedangkan sapi yang 70 juta itu cara manfaat mungkin lebih banyak dinikmati oleh kaum muslimin baik fukoro atau keluarganya dan yang lainnya, sedangkan satu kambing hanya ya kambing itu. Lah itu mungkin ada alasan yang lain sehingga kok lebih utama kambing daripada 70 juta. Ya silakan para musyawirin, ada pertanyaan kenapa kambing untuk orang satu ini lebih utama daripada musyarakah, daripada kita urunan gitu orang 7 atau gitu. Karena apa kok tetap kambing, sedangkan kemanfaatannya ini pasti lebih banyak kemanfaatannya sapi, apalagi sapi yang dikorbankan Pak Presiden ya, itu sangat besar sekali. Mungkin langsung yang jawab ya, monggo jawabannya. Apakah ada alasan lain? Apakah ada alasan lain sehingga dihukumi lebih utama? Monggo. Nggih. Ya karena yang ketibiin itu lebih afdol daripada yang rame-rame kan seperti itu. Ya. Satu suami untuk 4 istri kan tidak puas. Kalau satu istri satu suami kan puas istri begitu. Mungkin ada jawaban lain, monggo. Okay. Sebetulnya jawabannya sudah ada di dalam kitab Al-Bajurinya di situ. Alasannya adalah menitik tekankan kepada masalah iraqatud dam. Iya. Iraqatud dam ya. Iraqatud dam. Karena kalau dia menyembelih tidak ada unsur musyarakahnya, artinya satu ekor kambing, berarti iraqatud damnya infirad, tidak ada musyarakah. Oleh karenanya di sini disampaikan wa qauluhu afdalu min musyarakatihi fi ba'irin au fi baqaratin lima fi dzalika minal infirad bi iraqatid dam. Iya. Kayaknya si Sail ini sudah ngerti pada ibarat, cuman apa ada alasan lain gitu ya. Tadi itu pertanyaannya apa ada alasan lain selain dari irokoh tadi itu. Oke, terima kasih. Masih ada jawaban lain ya. Ini belum terjawab alasan yang lain ini daripada yang di kitab. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira untuk jawabannya sudah ada dalam kitab Bajurinya lima fihi. Sebentar. Mohon maaf. Biar kita halakoh ini ada oret-oretannya atau ada kenangannya, jadi nanti di divisi diklat bisa mendorong